Kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana cara Anda memanfaatkan video monetize formula yang sudah pernah saya buat dan Anda bisa download langsung gratis ya. Dengan tujuan untuk menggalang dana. Karena baru-baru ini saya dapat sebuah pesan yang menyedihkan hati saya dari seorang teman saya, teman lama saya. Dia menceritakan tentang kondisi anaknya yang hari ini butuh bantuan dan jumlahnya cukup besar sehingga akhirnya dilakukanlah sebuah campaign menggalang dana. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa kalau kita bicara tentang menggalang dana itu tidak lain dan tidak jauh beda dari ketika kita mau jualan sesuatu, ya. Ada sebuah bagian penting yang harus bisa Anda sampaikan kepada orang-orang supaya tujuan Anda, goal Anda bisa tercapai, dan itu yang akan saya bahas kepada Anda hari ini. Oke. Jadi kita akan mulai aja. Sesuai dengan topik saya hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana sebetulnya Anda memanfaatkan video monetize formula untuk menggalang dana. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Christo Huteru. Saya membantu Anda, pebisnis terutama, untuk bisa meningkatkan omset Anda, profit Anda lewat video, ya, terutama lewat konten video. Mau di internet bisa, mau secara offline bisa, pokoknya kita gunakan video. Nah, bagaimana caranya? Saran saya Anda menggunakan formula yang sudah saya buat, yaitu namanya video monetize formula. Dan hari ini kita akan bicara tentang konten topik menggalang dana. Jadi untuk sosial. Wah, ini muncul pertanyaan baru nih dari teman-teman. Pak, memangnya bisa nih kita pakai sesuatu yang maunya kita buat untuk jualan, tetapi untuk sifatnya sosial? Bisa banget, ya. Karena intinya begini, kalau seumpama Anda tahu, konsepnya itu kurang lebih mirip. Nah, saya akan jelaskan lewat sebuah cerita supaya Anda bisa lebih paham. Intinya begini, jualan itu sebetulnya sulit, ya. Jualan itu sebetulnya sulit kalau Anda nggak tahu caranya. Nah, kenapa kok ini sulit? Karena artinya Anda sedang meminta sesuatu dari orang lain. Nah, tinggal bagaimana caranya untuk membuat orang lain tersebut mau melakukan apa yang Anda minta dari mereka. Supaya terjual, bahasanya gitu ya, supaya terjual, supaya pesan Anda mencapai goal Anda, yang perlu Anda lakukan adalah pesan Anda itu harus jelas, ya. Pesannya harus jelas. Jangan kemudian asal cerita, main ngomong begitu aja, udah terlanjur bikin video, tapi alurnya nggak jelas, intinya begitu ya. Ceritanya nggak jelas. Goal Anda apapun itu, sebaik apapun itu, semulia apapun itu, tidak akan bisa tercapai dengan mudah. Nah, oleh karena itu, saya mau kasih tahu kepada Anda, ada beberapa tips yang sudah saya siapkan di sini, 4 poin kurang lebih, dan Anda tonton video saya sampai selesai supaya Anda bisa dapat gambarannya. Nah, saya akan kasih dulu kisah lengkapnya tentang bagaimana sih teman saya hari ini lagi berusaha untuk menggalang dana untuk anaknya, ya. Anda bisa cek ini ada real sampai kurang lebih beberapa hari ke depan. Namanya adalah di website kitabisa.com/campaign Ciko, ya. Ini yang bayi ini. Karena ternyata saya cari tadi Ciko ada 2. Ada yang dewasa, ada yang bayi. Nah, ini yang bayi. Kondisi bayinya ini saya baca aja. Hari ini butuh dana kurang lebih 250 juta. Kenapa? Karena anak ini baru lahir saat video ini dibuat, kurang lebih usianya 3 bulan. Saya bacakan ya, ini ada isi ceritanya. Saya bacakan isi ceritanya. Dan bagaimana sih caranya kita bisa mengoptimasi ini supaya campaign galang dananya itu bisa berhasil. Bisa mencapai goalnya. Oke, saya baca aja ya. Dia bilang begini. Usia anak kami saat ini 51 hari dan sedang menjalani tindakan pengobatan di RS swasta Katolik Surabaya. Karena kondisi langka yang diderita 1/4.000 bayi, di mana bagian perut hanya tertutup oleh selaput tipis. Jadi ada sebuah kondisi yang kritis yang membutuhkan bantuan dana dengan cepat. Intinya begitu dulu ya. Selaput tersebut rawan untuk pecah sehingga dari lahir anak kami harus dirawat di ruang NICU, ya. Namun, 1 minggu setelah lahir, selaput tersebut pecah sehingga harus dilakukan operasi darurat untuk mengganti selaput yang pecah agar organ dalam tidak mengalami infeksi. Jadi, ada sebuah kondisi yang butuh urgensi nih. Kondisi anak kami sempat drop beberapa kali karena infeksi. Karena walaupun selaput telah diganti, dokter mengatakan risiko terjadi infeksi tetap dapat terjadi sehingga anak kami harus menjalani transfusi darah serta pemasangan oksigen untuk membantu melawan infeksi yang terjadi. Nah, kondisi ini membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat agar tidak terjadi infeksi serius dan dapat berakibat fatal. Maka anak kami harus tetap dirawat di NICU gitu ya, sambil menunggu agar jaringan kulit dapat tumbuh.
Ketika jaringan kulit telah tumbuh, maka akan dilakukan operasi untuk menjahit jaringan tersebut. Saat ini pengobatan dan perawatan telah menghabiskan ratusan juta rupiah dan diperkirakan total biaya yang dibutuhkan saat ini hingga anak kami keluar rumah sakit adalah sekitar 250 juta rupiah. Dengan rincian biaya rawat inap, biaya dokter, biaya operasi, biaya obat. Untuk itu sangat besar harapan saya akan bantuan dan doa para orang baik agar Ciko bisa melanjutkan pengobatan hingga selesai dengan cara klik donasi sekarang dan seterusnya. Ada beberapa cara yang disarankan di sini. Artinya Anda bisa masuk aja di kitabisa.com/campaign/Ciko gitu ya. Sesuai dengan gambar ini. Saya tunjukin lebih besar supaya gambarnya Anda bisa lihat. Oke, ini dia. Puji Tuhan hari ini sudah terkumpul kurang lebih 45 juta dari 250. Tapi selama beberapa hari ke depan harapannya ini bisa tercapai. Nah, cuman ternyata ketika saya membuka informasi ini, ini sayang banget nih ya. Sayangnya kenapa? Karena ternyata muncul beberapa pertanyaan baru dari pihak saya dan beberapa orang yang kemudian saya forward pesan yang sama kepada mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, ini valid nggak? Ini siapa? Dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa kok muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena hari ini banyak sekali modus yang kurang lebih sama dan kemudian menyalahgunakan kebaikan seseorang, kebaikan orang lain. Karena hari ini kan banyak sekali orang baik muncul. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi takjil, bagi-bagi duit, dan lain sebagainya. Karena, ya sekali lagi, karena era COVID hari ini banyak orang yang terputus dari mata pencarian mereka atau penghasilan mereka. Ini begitu. Nah, sehingga salah satunya yang lagi ketiban nggak pasnya adalah teman saya, dan saya baru tahu berita ini. Oleh karena itu, saya buat langsung message ini kepada Anda, supaya Anda juga bisa belajar dari konsepnya. Ya. Nah, ada beberapa tips yang saya mau bagikan kepada Anda bahwa kalau seumpama Anda memang mau pakai untuk galang dana, saran saya memang Anda buat sebuah video. Kenapa? Karena trust-nya lebih dapat. Ya, terutama kalau misalnya Anda bisa lihat seperti ini, ada bayinya, ada istri Anda, ada mungkin keluarga dan lain sebagainya di rumah sakit, orang-orang akan, oh ya ini memang real. Ya, mereka butuh bukti. Karena pertanyaan pertama yang muncul dari saya adalah, ini siapa? Bahkan ketika WhatsApp yang masuk kepada saya itu nggak ada namanya, saya bertanya-tanya, ini siapa? Saya lihat fotonya, oh real, saya lihat cara chattingnya, oh ternyata benar, dan sebagainya, saya konfirmasi, saya verifikasi, benar. Ya, karena orang di luar juga akan bertanya hal yang sama, sehingga kalau seumpama Anda memang hari ini mau jualan, ya kita ganti kata jualannya menjadi galang dana, orang-orang akan bertanya, ini siapa? Dan ini adalah formula video monetize pertama yang harus Anda pahami, yaitu tentang who. Ya, mereka harus segera tahu Anda itu siapa. Apakah ini valid atau ini penipuan? Anda siapa? Orang tuanya, anaknya, siapa yang lagi butuh bantuan, dan lain sebagainya. Siapa yang mensupport, siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa dihubungi, bisa dapat update informasi terbarunya. Kemudian berita terkini seperti apa, udah sembuh atau belum. Jangan sampai kemudian kayak bantuan sosial yang hari ini. Ternyata rumahnya bukan di situ, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang tidak mau ini terjadi, sehingga hal pertama yang perlu Anda sampaikan dalam cerita Anda adalah, ini siapa? Dan ternyata ketika informasinya tidak jelas, muncul pertanyaan. Dan sehingga pertanyaan tersebut harus bisa dihilangkan, divalidasi dari awal. Ya, terutama kalau Anda mau jualan. Sehingga kalau seumpama Anda udah bikin postingan, Anda udah bikin video, masih muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda jawab nanti. Tapi at least di awal, Anda sudah menyampaikan informasi yang cukup kepada orang-orang sehingga mereka tidak bertanya hal-hal yang sederhana, yang sepele-sepele. Ya, kayak misalnya tadi kan, ini siapa gitu, intinya begitu. Lalu, yang kedua adalah yang perlu Anda ketahui, Anda ceritakan tentang poin kedua ini. Apa yang sedang terjadi saat ini, ya. Lalu kemudian ini sudah diapakan dan mau diapakan, ya. Ini bagian yang kedua. Jadi what ini bicara tentang apa situasi yang hari ini sedang terjadi sama si anak, sama si Ciko misalnya. Oh ternyata udah ditangani sekian, ya udah dioperasi, udah ditutup dan lain sebagainya, butuh oksigen, butuh transfusi darah dan lain sebagainya. Itu diceritakan semua, ya ditangani oleh dokter spesialis apa misalnya, di rumah sakit apa misalnya. Nah, memang muncul beberapa ketakutan dari beberapa orang. Informasi kalau terlalu detail takut nanti disalahgunakan oleh orang lain, diambil datanya terus kemudian mereka bangun fundraising baru yang itu ternyata palsu gitu ya. Nah, itu saya kembalikan kepada Anda. At least paling tidak data-data yang memang vital ya itu tidak Anda share ke publik. Yang menurut Anda ini wah ini resiko punya ya gitu ya. Nah, tetapi Anda tetap harus menyampaikan cerita ini karena kalau tidak ada sama sekali orang tidak ada gambaran seberapa urgensi untuk dibantu
untuk terjadi yang namanya penggalangan dana ini. Oke, itu yang kedua ya. Setelah orang tahu situasinya seperti apa, mereka langsung dapat gambarannya. Oke, oh anak ini sekarang butuh segera atau bisa ditunda atau mungkin bisa dibantu dengan cara lain dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. At least Anda sudah langsung kasih gambaran kepada orang-orang, oke, ini saya, ini situasinya. Selesai? Nah, lalu yang ketiga adalah, yang perlu Anda ketahui adalah, ini butuhnya kan nanti adalah dibantu ya. Dibantu agar terjadi apa. Jadi flow-nya adalah ini butuh apa supaya terjadi apa ya. Anda harus bisa ceritakan dengan jelas. Kalau seumpama ini butuhnya adalah dioperasi. Operasi apa? Operasi kemudian diapakan? Apakah kemudian dengan 250 juta ini selesai titik sampai di situ atau masih butuh tindakan lanjut? Atau ini cuma sekedar untuk urgensinya aja. Kami benar-benar nggak mampu gitu ya. Terus kemudian kami butuh bantuan urgensinya seperti ini terus dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Nah, kami akan berusaha sendiri. Misalnya, itu bisa Anda ceritakan juga. Jadi hari ini karena urgent banget, kami butuh bantuan. Nah, itu Anda ceritakan. Untuk apa? Supaya misalnya, oh dibuatkan selaput baru, atau ditutup, atau dijahit, atau diapakan lah tindakannya. Nah, Anda ceritakan itu. Supaya orang-orang tahu kira-kira setelah digalang dana ini, duitnya secara detail mau dipakai untuk apa. Ya, nah ini adalah bagian yang ketiga, ini how. How ini bicara tentang transformasinya, mau dibawa kemana setelah mereka tahu, oh dengan solusi ini mau dibantu, ya itu poin yang ketiga. Nah sekarang yang terakhir adalah pertanyaannya muncul dari teman saya, ya setelah saya kirim ke beberapa orang dia tanya balik kepada saya, kalau saya mau bantu dengan cara apa? Wah padahal ketika saya buka aplikasinya kitabisa.com itu jelas banget, tinggal diklik aja Anda bisa bayar pakai GoPay. Atau OVO atau virtual money apapun itu banyak ternyata yang sudah berkolaborasi di sana. Anda bisa transfer manual juga. Ini Anda butuh kasih tahu kepada orang-orang. Jadi di sini Anda isi. Bisa pakai transfer, bisa pakai GoPay. Tapi intinya begini. Kalau Anda memang udah pakai sebuah aplikasi, pastikan gunakan aplikasi tersebut. Kenapa? Karena sudah diverifikasi oleh aplikasi tersebut. Apakah memang si anak ada, orang tuanya ada yang menjamin dananya memang digunakan dengan benar atau tidak. Itu sudah ada yang verifikasi kalau Anda pakai aplikasi ya. Sama kayak Anda beli di marketplace gitu kan. Jangan kemudian Anda main transfer ke akun pribadi orang-orang tanpa Anda terima barangnya. Nah, itu kalau Anda main di marketplace. Nah, ini sama. Jadi di bagian terakhir namanya adalah call to action. Anda kasih tahu kepada orang-orang apa yang harus mereka lakukan ketika oke, saya udah paham situasinya, saya percaya dengan kamu. Saya harus lakukan apa? Oh, oke, lakukan ini ya. Intinya begitu. Jadi sekarang kalau seumpama Anda mau galang dana, itu yang perlu Anda lakukan, itu yang perlu Anda persiapkan supaya apa? Supaya ketika Anda lakukan galang dana, ini semua bisa tercapai goalnya ya. Anda bisa dananya terkumpul 250 juta masuk tadi, terus kemudian anaknya bisa survive dan saya berdoa untuk yang terbaik supaya semua problem bisa segera selesai. Dan kalau seumpama Anda tidak berhasil untuk mengumpulkan dana ini, waktunya udah mepet, Anda segera lakukan promosi ya. Anda promosi dengan cara apapun itu. Anda kontak ke orang-orang, Anda kirim ke influencer, minta bantuan kepada mereka, terus kemudian Anda kirim ke teman-teman Anda, saudara Anda yang udah lama nggak dihubungi dan lain sebagainya. Ini sama semuanya, kalau konsepnya dengan jualan itu kurang lebih sama, nggak ada bedanya ya. Dan kemudian ketika udah sampai di fase yang benar-benar kritis, udah tinggal 1-2 hari, deadline, ya Anda harus do everything. Ya, itu prinsipnya. Nah, jadi hari ini saran saya Anda bisa memanfaatkan itu. Jadi seumpama Anda besok-besok Anda butuh hal yang sama, Anda bisa gunakan tips dari saya ini. Dan kalau Anda mau belajar lebih jelas, lebih lengkap tentang video monetize, seperti apa skripnya, seperti apa cara menggunakannya, saya udah buat ya dalam bentuk ebook. Anda bisa lihat di sini. Ini bisa Anda download gratis. Ada di website kristuteru.com/ebook, atau nanti saya akan taruh juga linknya di deskripsi dari video supaya Anda bisa buka, Anda bisa download, Anda bisa pelajari ya. Tujuannya apa? Macam-macam, Pak. Mau untuk kebaikan, mau untuk bisnis, mau untuk bantuin orang lain galang dana, bisa juga ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda punya pertanyaan, kira-kira apa yang Anda pelajari hari ini, atau ada yang kurang jelas, Anda bisa tulis di komen. Karena banyak yang DM sama saya gitu loh. Cuman kalau misalnya DM kan
tidak semua orang bisa belajar dari situ. Kalau Anda tulis di komen, kita semua bisa belajar dari situ. Oke? Terima kasih udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk Anda. Semoga sukses galang dananya. Stay safe, stay at home. Dari saya,